nggak boleh masuk ranah politik. Ini adalah masalah murni. Ya kajian. Apa bukan ahli nasab katanya? Nah, yaudah kalau kamu katakan Kiai Maduddin bukan ahli nasab, nah, itu kita nggak ikuti. Sekarang tidak ada harapan yang seperti itu lah ya. Nah, itu sudah keluar jalur lah itu. Ke NU ini. Ya, dibetul-betulkan. Lah nanti lama-lama malah akhirnya pecah belah malah NU. Pengurus NU ini memiliki pemikiran statement yang di luar ini tradisi NU, karena NU ini kan siapapun, baik orang itu sesuai dengan pemikiran kita, ya jalan pemikiran kita, ataupun dia yang berseberangan dengan kita harus diurusi semangat kemaslahatan NU demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedulur ngaso ngopi ngaji. Pagi ini kita jumpa lagi dalam duduk-duduk bareng, ngopi bareng, ngobrol pagi bersama beliau Duriah dari Kanjeng Sunan Derajat. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel yang beralamat di Siti Hinggil, Kabupaten Cilacap. Sekalian monggo mbok dari pemirsa ada yang menyimak obrolan pagi kita, ingin anak ataupun putra putri panjenengan ngaji sekaligus sekolah, bisa mondok di Pondok Pesantren Bumi Sholawat yang diasuh oleh beliau yang mendapatkan amanat nama dari bapak ayahandanya beliau, yaitu Bapak Kiai Raden Muhammad Salim. Sugeng enjing Pak Kiai. Sugeng, alhamdulillah. Masih sehat nggih? Sehat. Mun sarapan? Oh, turun. Gini. Baru bangun tidur, terus mandi, minum kopi, nyantai. Nanti kita sarapan jam 9 lah. Alhamdulillah. Mau pirin nggih? Monggo. Oke, kita lanjut ya. Obrolan pagi kita. Oke. Maaf, ini di pinggir jalan mungkin ada motor sliwir. Jadi rada bising. Ini masih dalam agenda perjalanan pasca Hol Akbar Wali Songo yang kemarin diadakan tanggal 29 di Masjid Istiqlal. Yang alhamdulillah pengunjungnya luar biasa. Tidak disangka-sangka ya Pak Kiai ya. Iya, alhamdulillah. Banyak muhibin Wali Songo, alhamdulillah ternyata itu. Juga ada habaib juga yang hadir ya. Ada, ya karena memang atau Zuriyah Wali Songo ini kan semua dirangkul, ya. Alhamdulillah. Tidak memandang dari sebelah mana itu ya. Semua saudara lah. Walaupun toh saat ini juga masih dalam kajian-kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh Abuya Kiai Maduddin. Oh, ya. Masih dalam pendalaman terus ya. Itu tujuannya kan untuk ini supaya semua itu bisa jelas. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan gini Kiai. Sebenarnya dari awal saya juga penasaran maksud dari tujuan Kiai Maduddin mengadakan kajian ilmiah nasab dari Pak Alawi yang sudah ada di Nusantara puluhan tahun ya. Ratusan tahun malah ya. Iya. Ratusan tahun di Indonesia, di Nusantara ini kok masih ada kajian-kajian tersebut. Ya. Dari dulu lah ya, dari dulu berapa sudah ada kajian. Ini mohon penjelasan dari panjenengan. Iya. Monggo. Ini setahu saya ya, memang kajian ilmiah dari beliau Kiai Imaduddin Usman ini berawal dari adanya polemik atau dilema dari salah satu atau sedikit oknum dari para habaib itu yang kalau ceramah itu selalu menggembur-gemburkan dengan model-model ceramah yang tidak mencerminkan sunnah dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa selalu membawa ini nasab. Nasab itu mereka gunakan untuk mendoktrin. Ya kalau doktrin itu benar, nah, doktrin yang mereka sampaikan ini kan doktrin-doktrin yang sangat membahayakan untuk kepentingan umat.
bangsa dan negara, itu seperti itu sebenarnya. Nah, ini awal kebangkitan pertama seperti itu. Ya, yang selalu mengatakan bahwa di dalam diri saya ini ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti itu. Nah, terus selalu mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas lah sebagai seorang dai, seorang kiai, Apalagi seorang ulama, mempunyai darah ya, katanya. Ya, itu nanti mengalir masuk darah. ke situ kan. Nah, ini mengaku kiai, mengaku ulama, mengaku ustadz, mengaku mubalik ya. Kalau ceramahnya itu menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi dia membawa nama-nama nabi kan. Membawa nama nabi tapi ceramahnya tidak mencerminkan akhlak baginda nabi, ini kan justru malah menjatuhkan, memperburuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan milik salah satu orang. Baginda Nabi ini adalah milik seluruh umat, khususnya umat Islam kan. Nah, jadi ketika ada seseorang yang selalu mengatasnamakan atau membawa nama Nabi ya dengan metode-metode atau cara-cara dakwah seperti itu, jelas banyak umat Islam yang tidak terima. Nah, salah satunya ini Kiai Imaduddin. Nah, sehingga timbul dalam benak beliau, apakah benar orang ini zuriyah Nabi? Kan begitu. Iya. Nah, kok zuriyah Nabi ceramahnya itu tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi. Nah, ini kan padahal beliau sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala sangat lemah lembut, kasih sayang gitu ya. Beliau diutus oleh Allah itu ya untuk menyampaikan agama Islam ini dengan cara dakwah yang rahmatan lil alamin lah. Ya, yang mencerminkan kebagusan, kebaikan, akhlak, budi pekerti yang luhur sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya awal mulanya. Kenapa Kiai Imaduddin itu melakukan ini ya, kajian-kajian, membuka kitab-kitab tentang yang membahas khusus dari nasab. Ya, untuk ini biar agar ini semua agar jelas kan, agar orang itu dapat mengerti bahwa Islam tidak seperti itu. Ya, Islam itu tidak seperti itu. Islam itu lemah lembut, mencerminkan kasih sayang ya kepada seluruh umat. Tapi kalau menurut Kiai, apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin itu benar sebenarnya ya? Oh, benar. Oh, benar ya. Oh, jangan tetap mendukung ya? Oh ya, kita mendukung. Kita mendukung ya. Loh, apa alasan kita tidak mendukung beliau? Beliau ini kan sedang mengkaji kembali kepada seseorang yang mengatasnamakan zuriyah Nabi, tetapi tingkah lakunya kok keluar dari sunnah Nabi. Ya, yang akhirnya tingkah laku orang-orang seperti oknum seperti ini kan memperburuk citra Islam itu sendiri. Nah, sedangkan Islam kan bukan agama pribadi ya. Bukan agama nasab juga? Bukan ya. Islam itu agama rahmatan lil alamin untuk seluruh umat seperti itu. Biar bersih semuanya lah. Tapi gini Kiai, panjenengan dulu juga membuat itu ya. Sempat diupload juga video. Kan? Buat sebagai bentuk dukungan yang luar itu biasa. Reaksi saya ketika melihat ada penceramah mubalik yang ceramahnya itu tidak mencerminkan tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi, ya, dan ceramahnya itu sangat tidak baiklah dan mungkin bisa membahayakan bagi bangsa dan negara. Iya. Seperti itu karena kerukunan, keutuhan juga jelas. Orang seharusnya kan yang namanya kiai yang ulama ya, mubalik itu kan harusnya kan bisa memberikan contoh yang baik lah. Dengan ceramah apalagi gitu ya, ada oknum yang ceramahnya luar biasa itu kata-katanya ya, membawa membawa kata-kata hewan ya. Ada anjing, babi, itu enggak boleh lagi ini. Apalagi curut itu. Oh, enggak boleh. Itu enggak boleh, dosanya dosa besar itu. Ya. Siapa yang bisa terimalah? Kalau dia mengatakan sama orang lain, berarti orang lain manusia itu umat Rasulullah ya. Itu apalagi sama mubalik itu dia katakan anjing, dia katakan babi, ya. Yang terima itu siapa yang bisa menerima itu? Oh, saya sendiri Kiai. Saya sendiri yang sebagai orang biasa lah ya. Orang kampung ya. Mendengar ceramah-ceramah yang gitu jadi gemes saya Kiai. Ya mungkin ini bisa menjadi salah satu edukasi bagi generasi yang akan datang biar ini nanti bisa ditemukan mungkin puluhan tahun yang akan datang lah ya apabila ini terkuak kembali. Jadi kan masih ada momen-momen ya mungkin kan dunia semakin maju digitalisasi itu. Ini untuk pembelajaran ya untuk seluruh ini para mubalik agar ketika mereka berceramahlah yang baik,
berceramahlah yang bagus sesuai dengan tuntunan para ulama-ulama kita, ya, ulama NU, ya, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan Madura, ya, Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Asyan Syamsul Arifin, ya. Kita tiru metode cara dakwah mereka semua yang mencerminkan agama Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu seperti itu. Dan polemik nasab ini juga, kajian ilmiah ini juga terjadi karena oknum-oknum para habib itu yang mereka berstatement keluar batas. Oh, gitu ya. Ya, yang mengatakan bahwa zuriyah Wali Songo itu dari jalur laki-laki tidak ada katanya. Iya, memang saya lihat Iya kan? video kayak gitu kan. Nah, Itu menurut tanggapan kayak gimana? nah ini kan memancing timbulnya kegaduhan, keributan akhirnya kan. Iya, iya. Uh, untuk para zuriyah Wali Songo yang akhirnya mereka terusik, ya, merasa ini tersakiti lah boleh jadi. Sampai-sampai mengatakan hal demikian yang seharusnya tidak boleh dikatakan. Urusan nasab ini kan urusan pribadi-pribadi. Bagi para habaib memang silahkan nasib para habaib. Bagi keturunan Wali Songo, itu pribadinya Wali Songo sendiri, dan Wali Songo juga sudah punya ini kan, punya nakobatul ansyab atau nakobatul asyroh, itu aulia utisah, seperti itu. Naat lah. Naat ya. Ya seperti itu. Ini dipancing oleh salah satu oknum. Akhirnya timbullah kegaduhan seperti ini, ya. Jadi banyak sebab. Ya, sebab ceramah salah satu oknum habaib yang seperti itu, yang tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi, yang selalu membawa nama-nama Nabi, tapi ya ketika mereka membawa nama Nabi ini bukan untuk suatu kegiatan yang mencerminkan akhlak baginda Nabi, tapi justru untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan orang-orang tertentu. Ini yang sangat berbahaya. Dan apalagi menyinggung hal-hal yang sensitif, yaitu dengan mengatakan bahwa zuriyah Wali Songo itu tidak ada katanya. Adanya dari perempuan, laki-laki semua terputus. Wah, ini kan memancing kegaduhan yang lebih dalam lagi, ya. Apalagi kan kalau di Nakoba Naat. Aulia Tisang itu kan dari jalur perempuan itu kan tetap di Oh iya, diakui ya? diakui. Karena memang Naat itu didirikan itu bukan untuk menjadikan orang itu terus mengaku zuriyah Nabi, tidak. Itu gitu ya. didirikan itu untuk menjalin hubungan tali silaturahim yang sudah lama terputus agar bisa terjalin kembali. Dan silaturahim itu bukan hanya dalam satu rumpun keluarga tersebut ya? Tidak. Contohnya mungkin dari zuriyah dari Sunan Derajat, bukan hanya untuk Sunan Derajat. Bukan, ya? untuk semuanya. Untuk semuanya dari 9 aulia itu. Iya, untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Ya. Itu seperti itu. Masya Allah. Berarti tujuannya sungguh luas, sebenarnya sudah luar biasa lah ya. Ya, memang itu adalah warisan leluhur kita, ya, yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Itu seperti itu. Ini baru Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Islam yang membawa sifat belas kasihan, kasih sayang terhadap semua umat. Bukan hanya untuk umat Islam saja, untuk seluruh umat. Nah, ini Khususnya di Nusantara gitu ya. ya, khususnya di Nusantara, umumnya untuk seluruh dunia. Gitu ya. Bahkan sampai akhirat nanti ya. Berarti bisa kumpul lagi di Oh, ya, akhirat. kumpul. Tapi nggak bahas nasab lagi. Nggak usah lah. Kita ini kan Allah itu tidak melihat nasab. Itu melihatkan amal takwa kita semua berdasarkan ilmu syariat Allah dan dari baginda Rasulullah SAW. Itu saja. Orang nasabnya bagus pun tingkah lakunya buruk, ucapannya buruk, tidak ada gunanya itu nasab. Ada gunanya ya. Iya. Walaupun setinggi apapun darah biru itu ya. Iya, kita kan mulia ini bukan karena nasab, itu karena keilmuan, keimanan, ketakwaan, tingkah laku kita, itu akhlak kita di dalam mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Bukan dari nasab yang mengemburkan nasab, bukan. Ya agar umat tahu bahwa orang-orang yang seperti itu tuh sudah keluar jalur lah dari ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, Islam itu mengajarkan akhlak budi pekerti yang luhur sesuai dengan syariat dari baginda Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Dari awal sebenarnya dulu ya aman-aman saja ya sebelum ada oknum tersebut muncul. Sebenarnya di Nusantara kan nggak ada kegaduhan yang kayak gini lah ya. Iya. Antara para habaib dan juga para zuriyah dari aulia Tis'ah, khususnya Wali Songo, aman-aman saja. Dan munculnya beberapa oknum. Memang bukan hanya satu ya, Ki ya. Ya. Beberapa oknum banyak mungkin ya. Sekarang malah ada beberapa oknum lah.
makin rame. Ya. Tapi imbasnya kan ke seluruh para habaib menjadi. Betul, ya. Padahal kan tidak semua habaib Nah, seperti itu. cuman sayangnya kan begini, sayangnya itu seharusnya itu ya para saudara-saudara kita dari kalangan Clan Ba'alawi, para habaib ya, itu memperingatkan mereka lah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diperingatkan dahulu mereka itu ya. Dengan metode-metode dakwah yang arif dan bijaksana, mencerminkan akhlak baginda Rasulullah itu seperti itu. Nah, ini seolah-olah ini kan statement yang terjadi masyarakat ini kan para habaib ini terlambat. Ya terlambat di dalam mengingatkan mereka. Dari sesepuh-sesepuhnya Iya, tersebut. iya, terlambat. Bahkan ini seperti dibiarkan. Pembiaran malah ya. Nah, seperti pembiaran seperti itu. Bahkan malah ada ikut-ikutan juga. Ini yang menjadi ini apa tambah kisruhnya. Tambah ruwet. Tambah ruwet jadi kan. Astagfirullah. Kan seperti itu ya. Ini kan Nusantara ya. Kita harus pakai akhlak yang jangan sampai menyinggung penduduk pribumi Nusantara itu seperti itu. Ya, pribumi Nusantara kan juga manusia kan gitu. Ya enggak boleh sembarangan itu. Terkadang saya sendiri gini, Kiai. Terus terang kalau saya sendiri mendengar antum ahwal itu rasanya gimana gitu, Kiai? Ya, ya emang itu kan bahasa Arab sebenarnya. Iya. Tapi kan mungkin dalam pengertian pribumi itu seperti apa? Kurang enak didengar lah. Iya benar. Nah, makanya kita pakai bahasa Nusantara aja lah ya. Yang enak. Ya kadang maksudnya baik, tapi kadang-kadang pengertian dari pribumi kan tidak Adat istiadatnya ini, gitu. kadang tidak sepaham. Ada kata-kata demikian walaupun sebenarnya maknanya sih bagus juga. Ya yang penting paling bagus ini ayo kita kelurakan budaya, adat istiadat, tradisi walaupun itu masuk ke dalam bahasa ya pakai bahasa Nusantara yang baik lah. Nah, yang jangan sampai menyinggung itu seperti itu. Tapi untuk kelanjutan dari kajian Kiai Imaduddin. Ya. Harapan panjenengan bagaimana dari kalangan habaib? Ya. Ini kan sampai saat ini kan belum ada titik temu untuk duduk bersama untuk pembahasan. Padahal sudah diajak untuk bertemu, duduk bersama, dikaji bersama agar nanti berkerucut bagaimana untuk kebaikan umat khususnya di Nusantara. Menurut panjenengan gimana gitu? Ya sebenarnya gampang tuh. Gampang sebenarnya. Solusi terbaik gimana? Solusi terbaik itu ya ini kan kajian ilmiah tentang perihal nasab para habaib. Kan seperti itu. Ayo duduk sama-sama, duduk bareng-bareng, dikaji bareng-bareng itu saja. Cukup mereka mengeluarkan hujah, dalil tentang keabsahan nasab mereka untuk apa bisa berargumen kepada Kiai Imaduddin kan hanya seperti itu saja. Jadi yang namanya kajian ilmiah ya dengan kajian ilmiah, tidak boleh dengan statement yang keluar dari kajian ilmiah ya. Ada lagi yang statement malah masuk ke ceramah-ceramah yang isinya itu udah di luar. Yang mengerikan lagi kemarin saya sempat menemukan di Kan di begitu. YouTube akunnya siapa malah ditantang itu gimana? Oh, itu nanti kita bahas sendiri ya. Sebenarnya gampang lah. Ya duduk bareng aja lah sudah. Agar semua ini tidak berlarut-larut kan gitu. Bahwa ini Kiai Imaduddin itu kenapa dia bisa berpendapat bahwa nasabnya para habaib itu terputus. Pasti kan ada dalil-dalil atau data-data manuskrip yang menjadi rujukan utama beliau ya untuk mengeluarkan statement keputusan bahwa nasab para habaib terputus. Dan tinggal para habaib ini saja ya bertemu duduk bersama Kiai Imaduddin untuk membantah argumen-argumen Kiai Imaduddin dan mereka bawa kitab-kitab itu yang mereka miliki entah dari manapun sumbernya. Nah, kan enak kalau seperti itu. Karena untuk debat, ya bisa dikatakan debat lagi ya. Boleh. Debat dalam kajian ilmiah di dunia pesantren itu hal yang biasa ya. Hal biasa lah. Yang ditakutkan apanya ditakutkan? Ya, iya. Nggak ada yang ditakutkan. Karena saling adu argumen dengan sesuai dengan dalil dan data yang ada gitu kan. Kalau memang para habaib ini memiliki suatu data yang benar-benar akurat, ya, yang bisa digunakan untuk membantah Kiai Imaduddin, ya tinggal duduk bersama saja kan. Apa yang ditakutkan? Kan seperti itu. Nah, terkecuali kalau tidak memiliki data-data yang akurat, yang benar, yang bisa untuk membantah Kiai Imaduddin, mungkin punya rasa takut ya. Nah, takutnya saya tidak tahu itu mungkin hal tertentu ya. Tapi bagi saya udah datanglah, nggak usah ini berkuar-kuar di sana, nggak usah. Nanti mancing keributan malah nantinya ya. Kegaduhan di mana-mana, akhirnya malah tidak terkontrol kan. Nah, tidak terkontrol, saling bantah membantah dengan bantahan yang dilihat oleh umum, yang tidak sepatutnya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang seperti anjing, seperti babi, seperti curut-curut itu waduh.
Nggak boleh, malah nanti masalahnya tambah besar nanti. Yang namanya manusia itu, jangankan manusia, lagi semut diinjak saja menggigit. Seperti itu. Apalagi ini nanti membawa-bawa, sudah membawa-bawa terah Wali Songo, itu sangat berbahaya sekali. Itu seperti itu. Karena ingat, Islam itu masuk di Indonesia itu bukan kan Mbak Alawi yang bawa ya. Tapi yang membawa itu para datuk-datuknya Zuriyah Wali Songo. Wali Songo. Ya, itu seperti itu. Nah, ini baru ini apa pengertian awal-awal saja lah. Ayo, monggo duduk bareng saja. Nggak usah mengeluarkan statement-statement yang malah menambah kegaduhan. Itu seperti itu. Iya. Berarti tetap bisa dikatakan Kiai Panjenengan tetap mendukung untuk kajian-kajian ilmiah dan duduk bersama dari habaib dan juga Dzurriyyah dari Wali Songo tersebut duduk bersama untuk mengkaji kitab-kitab yang sudah ada, dibuka kembali, dikaji kembali. Nanti harapannya adalah untuk mendapatkan rujukan yang terbaik lah ya. Ya, mendapatkan suatu keputusan terbaik demi kebersamaan dan kebaikan umat itu saja lah. Dan juga untuk keutuhan NKRI juga kan. Oh, ya, itu nomor satu ya. Iya, untuk keutuhan NKRI. Kan ini imbasnya luar biasa ya. Iya, apalagi ini mau menghadapi tahun-tahun politik kan. Iya, 2024 ini kan ngeri gitu kan. Kadang-kadang ya mungkin Panjenengan lebih tahu lah. Jadi ada yang dibawa ke arah kemana itu kan, dengan isu-isu tersebut itu kan. Iya itu. Iya. Makanya ayolah dari kalangan para habaib duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan kajian ilmiah tentang nasab ini lah. Ya, kita tidak usah memiliki statement yang bermacam-macam, prasangka yang bermacam-macam. Udah bebaskan. Kan juga ayo duduk bareng. Ada dari orang-orang ya mungkin ya semuanya tetap dari Dzurriyyah Auliyatihya juga ada muhibbinnya ya, ada. Oh, pasti kan. Ya. Dari para habaib juga ada muhibbinnya kan gitu loh. Ya, ini yang bahayakan ini terjadi benturan di bawah itu kan. Nah, itu yang kita hindari kan seperti itu. Kan seperti itu. Yang kita hindari ya, yang kita hindari seperti itu. Ya, karena mau tidak mau ya, untuk menjaga kemaslahatan umat ukhuwah Islamiyah ini, itu kuncinya tinggal sama para habaib saja. Itu saja. Ya, ayo para habaib datang itu ya. Datangi Kiai Imaduddin. Bawa rujukan kitab-kitab menjadi dalil mereka untuk bisa membantah Kiai Imaduddin. Masalah di situ nanti pembantahannya itu mau kalau orang bermain bola itu mau menang mau kalah itu bukan suatu tujuan. Ya, yang penting kan semua sudah terselesaikan dengan baik. Nah, hasilnya bagaimana? Ya sudah, tinggal disepakati aja. Kan enak. Kalau memang mereka bisa memiliki kekuatan dalil untuk membantah dalilnya Kiai Imaduddin, pasti Kiai Imaduddin akan mengakui mereka sebagai Dzurriyyah Nabi. Dengan legowo sekali. Oh, dengan legowo sekali. Kiai Imaduddin itu orang legowo. Nggak ada tujuan masing-masing. Oh, enggak ada. Kiai Imaduddin itu tidak pernah punya tujuan macam-macam. Orang ini kajian ilmiah, kajian ilmu. Ya. Tidak boleh kajian ilmu itu ditutup, tidak boleh. Tidak boleh. Dari Abuya Said Akil Siroj, apalagi dari Abuya Kiai siapa itu ya, lupa. Juga tetap mendukung untuk kajian ilmiah ya. Justru kalau hal ini tidak diselesaikan, yang kita khawatirkan akan terulang kembali. Begitu. Terus menerus tangkapan waktu. Nggak terselesaikan. Dan bahkan ada di kalangan para umat ini yang sekarang kan mereka timbul keraguan, ya kan? Timbul keraguan. Nah, yang ragu-ragu gimana? Yang tadinya yakin bahwa klan Ba'alawi adalah Dzurriyyah Nabi, ketika ada kajian seperti ini mereka tidak bisa menjawab, justru mengeluarkan statement dalam ceramah-ceramah mereka yang keluar dari syariat Islam. Ini justru timbul keraguan yang begitu sangat meresahkan masyarakat yang tadinya mereka yakin klan Ba'alawi ini Dzurriyyah Nabi, kan mereka jadi tidak yakin. Kan seperti itu. Nah, ini nanti akan menimbulkan suatu kerancuan tersendiri akhirnya. Ini untuk para netizen itu kan kalau saya lihat di kolom komentar iya. Itu ngeri-ngeri nih malah bahasanya kan ngeri, mungkin itu akhirnya ada yang timbul kebencian, ada yang muncul keraguan. Ini nasihat panjenengan untuk para netizen. Ya, untuk para netizen semuanya, ya berpikirlah yang jernih. Kalau memang para netizen ini benar-benar cinta terhadap agama, bangsa dan negara, ya mari ya kita dukung kajian ilmiah tentang perihal nasabnya para habaib. Nah, itu di situ. Mari kita dukung semuanya. Tidak usah berkomentar yang bermacam-macam. Tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak usah. Dan tidak usah berburuk sangka dengan prasangka yang bermacam-macam. Bahkan bisa kadang-kadang bisa menjadi fitnah yang
semakin berlarut-larut udah tidak usah. Ya. Terkadang malah netizen itu ada yang mengatakan, aduh buruk sekali ini gimana. Ya, ini juga Jangan lah ya. ya kita tidak bisa menyalahkan netizen 100% karena mereka dengan rasa cinta mereka kadang mereka tidak terima ketika orang yang mereka cintai ini merasa dipojokkan kan. Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan 100%. Ya kita memahami lah netizen. Tapi justru ketika melihat hal seperti ini para netizen itu seperti orang mau berperang ya dengan sikut sana sikut sini menghantam yang satu menghantam yang satunya. Nah, justru untuk mencegah hal-hal seperti ini yang tadinya dari tulisan bisa berkembang menjadi pertumpahan darah nantinya ya yang kita takutkan tuh justru dengan melihat hal seperti ini kalau bisa pemerintah harus turun tangan. Gitu ya. Oh iya, harus turun tangan. Ini kan kepentingan negara ini, kepentingan bangsa dan negara. Itu seperti itu. Harus turun tangan sebelum hal-hal terjadi, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh. Ini jangan sampai masuk ke ranah politik ini, tidak boleh, ya. Tidak boleh masuk ke ranah politik. Ini adalah masalah murni, ya kajian ilmiah. Yang kajian ilmiah ini, ya menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik karena adanya tanggapan-tanggapan statement dari salah satu pihak yang berseberangan ya yang mereka itu merasa terpojokkan itu seperti itu yang padahal sesungguhnya ini Kiai Maduddin ini ingin ini membuat agar orang-orang itu ketika mereka meyakini para habaib itu sudah nabi itu dengan sebenar-benarnya itu seperti itu. Masalahnya sebelum Kiai Maduddin mengkaji nasab para habaib ini itu sudah ada para nakib-nakib orang-orang ahli nasab di dunia itu yang membatalkan nasabnya para habaib, cuman kan mungkin belum terekspos paling seperti Ya itu. karena media juga dulu zaman abad keberapa belum kayak sekarang lah ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang Robitoh Alawiyah ini ya kan dulu mereka kan mengklaim sebagai lembaga nasab tersoheh ya Sedunia. ya se-Indonesia lah. Se-Indonesia. Kalau sedunia mungkin terlalu lebar ya. Nah, kalau mereka ini mengklaim sebagai lembaga nasab tersoheh, itu seperti itu. Ya seharusnya kan mereka sudah memiliki suatu data-data, dalil-dalil, data manuskrip yang sudah lengkap. Yang kuat gitu. Yang kuat. Kan gitu. Yang bisa untuk membantah Kiai Maduddin itu seperti ya. Iya, sudah mereka persiapkan, sudah ada data semua seperti itu. Nah, ini kan ketika ada terjadi kajian ilmiah Kiai Maduddin yang kita pertanyakan itu kan, loh, kenapa mereka mengaku sebagai lembaga nasab tersoheh, ya, terbaik, tapi ketika ada kajian nasab dari Kiai Maduddin, justru mereka kok malah menghindar, ya, menghindar dan mengeluarkan data-data yang memang data itu tidak bisa untuk membantah Kiai Maduddin. Ya, berarti kan ini kan mereka tidak memiliki data yang sempurna. Ya. Mereka tidak memiliki data yang sempurna, mereka tidak memiliki data-data yang autentik dan akurat yang bisa untuk membantah Kiai Maduddin. Ya, seharusnya mereka sudah punya. Ya namanya kalau orang sudah berani mengklaim memiliki suatu lembaga nasab yang tersoheh itu kan seharusnya kan mereka sudah ketika ada orang bertanya seperti itu sudah siap. Ini loh datanya kan gitu. Harus bisa menunjukkan Wah, sebenarnya. harus lah ini kan berlarut-larut malah pakainya statement yang tidak benar. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata nanti timbul di masyarakat ya ternyata statement Robitoh Alawiyah yang mereka mengatakan sebagai lembaga tersoheh, lembaga nasab tersoheh, ternyata kan penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Zong. Ya itu yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, sekarang ayo buktikan kalau memang Robitoh Alawiyah itu merupakan suatu lembaga nasab tersoheh itu, ayo buktikan. Jawab itu Kiai Maduddin kan gampang. Ya apalagi lembaga ini sudah berjalan lama kan. Ya. Nah, seharusnya data-data itu kan sudah terkumpul. Itu seperti itu. Ayo buktikan semuanya. Tunjukkan. Bukan hanya untuk sama Kiai Maduddin, tapi tunjukkan juga untuk dunia. Ya. Kepada para nakib-nakib yang membatalkan nasabnya para habaib klan Balawi ini, tunjukkan juga pada mereka semua. Nah, kan enak. Nah, bukan hanya untuk Kiai Maduddin ya, tapi untuk seluruh dunia. Itu seperti itu. Karena di dunia pun, di internasional pun banyak yang membatalkan juga. Bukan hanya Kiai Maduddin saja itu seperti Bukan hanya di Nusantara Oh, sebenarnya. enggak. Kiai Maduddin itu kan sebelum Kiai Maduddin itu para ulama-ulama nasab itu ahli nasab itu sudah banyak yang batalkan. Nah, makanya yang saya ketahui itu ada lagi orang-orang yang aneh katanya. Gimana? Aneh ini. Lo Kiai Maduddin itu siapa? Bukan ahli nasab katanya. Nah, yaudah kalau kamu katakan Kiai Maduddin itu bukan ahli nasab, lah kamu harus tahu sebelum Kiai Maduddin itu
ada para ahli nasab internasional dunia itu yang membatalkannya. Kalau kamu bilang seperti itu, konsekuensinya kan kamu berhadapan dengan ahli nasab dunia yang membatalkan juga. Itu seperti itu. Udah ndak usah bicara seperti itu. Orang Kiai Maduddin kan hanya tanya lah. Dia mengkaji. Setelah dengan kajian itu, dia memutuskan sesuai dengan pengertian data dalil yang dia miliki. Tinggal dijawab, adu argumen, dibantah dengan data yang dimiliki oleh Robitoh. Kalau data Robitoh itu kuat, akurat, ya, mampu untuk membantah data-datanya, dalilnya Kiai Maduddin, pasti saya yakin Kiai Maduddin itu akan legowo dan menerima 100%. Itu seperti itu. Tapi kalau dengan cara-cara statement yang ada Ya, kurang baik di masyarakat dengan ceramah-ceramah atau itu harus kacau balau itulah. Nah, itu Nggak kita ada nggak harapan, ikut sampai sekarang nggak ada harapan yang seperti itu lah ya. Nah, itu sudah keluar jalur lah itu. Sudah keluar jalur. Anak kecil juga tahu itu seperti itu. Nah, itu terjadi gendut ya. Oh, nggak boleh lah ya. Nggak boleh kelahi kita nggak boleh. Jangan sampai terjadi pergendutan dunia. Dan ini juga organisasi Nahdlatul Ulama, karena ini kan kita semua orang-orang NU ini, notabene kan kebanyakan orang NU. Iya. Ya. Lah orang NU ini ada yang muhibbinya kepada para habaib, muhibbinya kepada para wali songo. Lah ini orang NU kan yang dibetul-betulkan, ini kan aslinya warga NU ini. Ya, dibetul-betulkan. Lah nanti lama-lama malah akhirnya pecah belah malah NU ini dipecah nanti. Kan seperti itu. Dari para HBU ada yang masuk dalam Ada. kan? Makanya sebelum hal itu terjadi, yang dirugikan kan Nahdlatul Ulama, yang dirugikan itu. Maka sebelum itu terjadi seharusnya ya NU itu bisa menjadi penengah atau menjadi sumber untuk menyelesaikan konflik. Iya. Ya konflik polemik nasab. Jangan dibiarkan seperti ini ya. Dan jangan pula pengurus-pengurus NU ini memiliki pemikiran statement yang di luar tradisi NU, karena NU ini kan mengedepankan ilmu, ya, mengedepankan ilmu. Nah, kalau ini berkaitan dengan ilmu, ayo dukung semuanya. Pengurus NU harus dukung. Apa salahnya? Nah, jadi pengurus NU ini mengadakan suatu tempat untuk penyelesaian suatu permasalahan tentang kajian para nasab, mengundang para habaib, mengundang pihak Kiai Maduddin untuk duduk bersama, selesaikan. Kan enak. Perlu juga ini berarti. Oh, ini bukan perlu lagi, wajib malah ini. Ya, mendukung. Oh, wajib, kalau bagi saya wajib. Ya ini kan tugas kepengurusan NU. Ya. Jadi pengurus NU itu tidak boleh diam bahkan memihak kepada salah satu pihak. Karena namanya pengurus itu kan yang diurusikan semua warga NUKP. Lah kalau dia memihak ke salah satu pihak berarti dia tidak ngurusi NU nih. Sing diurusi apa nih kan gitu. Ya. Kalau belum siap untuk jangan membela salah satu pihak bahwa itu warga NU. Kalau belum siap untuk seperti itu, kok masih artinya masih ada kecondongan ke salah satunya itu, itu belum, enggak usah jadi pengurus NU lah, itu berarti belum siap jadi pengurus. Ya namanya pengurus itu ngurusi siapapun, baik orang itu sesuai dengan pemikiran kita, ya jalan pemikiran kita, ataupun dia yang berseberangan dengan kita, harus diurusi semuanya. Kepentingan pribadi itu tidak boleh dibawa-bawa. Utamakan kepentingan umum. Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan NU, demi bangsa dan negara. Ya. Itu seperti itu. Ya. Baik ya. Tentunya itu menjadi harapan yang sangat besar ya. Oh iya. Ada pihak penengah, khususnya karena habaib, itu rata-rata muhibbinya kan dari ya orang-orang NU kita orang-orang semua. NU banyak sekali. Dan juga di Indonesia, di Nusantara ini pun yang menghormati, memuliakan, rata-rata kan NU juga kan. Iya. Dari kalangan atas ataupun dari kalangan kultural yang ada di NU, itu sangat menghormati. Jadi dengan adanya polemik ini diharapkan dari pihak NU, struktural khususnya, panjenengan mengharapkan sekali menjadi penengah dari polemik yang sedang terjadi kali ini. Iya, itu seperti itu. Untuk harapan ke depan gimana Kiai panjenengan? Ya harapan saya tetap ya, ayo kita bersatu bersama-sama ya, mendakwahkan agama Islam ini yang penuh dengan akhlakul karimah sesuai dengan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW dan para leluhur wali songo yang memang sudah terbukti dengan sifat akhlak, budi pekerti, keluhuran mereka, cara dakwah mereka berhasil mengislamkan Nusantara. Tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Nah, itu seperti itu. Tapi
Nah, sekali lagi saya sangat berharap kepada pengurus Nahdlatul Ulama ya, terutama ketua umum ya PBNU itu untuk bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Ya, jangan berstatement yang statement itu akan menimbulkan suatu kegaduhan. Karena itu bukan watak kepengurusan NU. Itu seperti itu. Jadi Mungkin harus untuk mendalam. ini, untuk para habaib monggo Ki. Ya para habaib itu kan tidak semua para habaib seperti itu. Ya para habaib yang Masya Allah yang mereka meneladani cara dakwah atau akhlaknya para wali songo itu banyak. Ya seperti Habib Lutfi, ya. Masya Allah kita lihat Habib Lutfi itu. Luar biasa. Bahkan Habib Lutfi sendiri sampai mengatakan ya, saya itu malu dipanggil Habib katanya. Oh ini kan Masya Allah ya. Nah ini yang memang sesepuh para habaib ini yang bisa dijadikan contoh suri tauladan bagi kita semua. Orang saya juga meneladani Habib Lutfi masalahnya kan gitu. Nah, itu banyak. Masih habaib yang baik-baik itu banyak sekali ya. Sebagai uswah Ya. yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Coba kita lihat sampai hari ini. Ya. Habib Lutfi kan Balawi kan? Tapi dia tidak pernah merasa terusik. Kan? Dia tidak pernah merasa terusik dengan adanya polemik ini. Ya. Bahkan semua dia rangkul. Oleh Habib Lutfi itu, dia rangkul semuanya. Tidak pernah terusik. Dia rangkul semuanya. Dengan apa? Dengan jiwa keagamaan, jiwa sunnah Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Ini Habib Lutfi. Ya, semoga masih banyak Habib yang lain. Nah, itu juga menantu beliau itu Habibidin tidak pernah ikut-ikutan. Tetap dia. Saya bersolawat katanya. Enjoy saja lah ya. Iya. Santai ini Habib-Habib yang Masya Allah la quwata illa billah. Ya masih banyak sih Habib-Habib sepuh masih banyak. Bahkan ya ada juga Habib-Habib sepuh yang sudah mengingatkan, cuman ya itu mungkin kurang tajam. Nah kita warga NU ya harus ikut orang-orang yang jelas bisa mencerminkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Baik. Jadi seperti itu. Makanya dari kepengurusan PBNU itu ayolah ya. Jangan bermain-main api lah. Ya. Ini kan semua ada di tangan kepengurusan NU. Nah, terutama di ketua PBNU kan. Iya. Ini di tangan panjenengan ini. Nah, Gus Yahya kan. Di tangan panjenengan. Mau panjenengan bawa kemana ini? Ya. Kalau ketua PBNU-nya ya, dia memang benar-benar memikirkan kemaslahatan persatuan umat. Pasti cepat tanggap sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pasti cepat tanggap. Tapi kalau dibiarkan terus, bahkan ikut juga mengeluarkan statement yang menjadikan warga NU ini semakin gaduh, ya. Semakin mereka berperasaan yang salah satunya dengan pihak berseberangan yang tidak baik, ini justru malah akan menghancurkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, ingat, NU itu ada NU struktural, ada NU kultural. Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, ya, sapa wonge sing gelem ngurusi NU, tak aku dadi santriku. Bukan mengatakan siapa orangnya yang mau menjadi pengurus NU yang diakui santri, tidak. Sing ngurusi NU. Lah, yang ngurusi NU ini tidak harus struktural. Ya, ada kultural. Dan bahkan kultural inilah yang mengurusi warga NU. Betul. Itu seperti itu. Dengan ikhlas lahir batin tanpa mengharapkan sanjungan belah hal apapun dari orang lain. Itu seperti itu. Ngurusi umat malah. Ngurusi umat dari kultural ini. Ini justru ulama-ulama kiai-kiai kultural inilah yang saya yakin mereka justru diaku santri oleh Syekh Hasyim Asy'ari karena mereka tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, mereka inilah menjaga umat. Nah, ingat itu. Ya, jangan sampai terbalik. Ya. Dan NU itu adalah hak ya untuk setiap warga NU. Bukan hanya milik pengurus. Nah, justru kalau pengurus itu tidak bisa mengurusi NU, maka pengurus itu akan dikatakan oknum yang akan menghancurkan NU. NU bukan partai politik. NU itu organisasi Islam yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat dalam beragama. Itu seperti itu. Ya, sebagai mitra bersama pemerintah untuk kebaikan, kemajuan, kesejahteraan umat dalam persatuan ya di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu seperti itu ya.
Baik, Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah, mungkin untuk ngopi kali ini Oke, ya, oke. kayaknya udah cukup dulu ya. Oke. Kita sambung kembali mungkin bersambung. Oke, oke. Mungkin ini bisa bersambung Siap, siap. lain waktu di mana kita mungkin Siap. saya sendiri dengan panjenengan bisa jumpa. Ya. Mungkin suatu saat kita buat kembali untuk mengedukasi generasi muda kita yang ada di Nusantara, semoga semakin cerdas. Amin, 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 amin. Semakin cerdas dan juga bijak ya. Amin, 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 amin. Semoga semakin bijak dalam memutuskan suatu hal apapun. Amin, amin, Baik, amin. para yang mungkin menyimak obrolan kita, kami, saya dengan beliau, Mas Raden Muhammad Salim dari Zuriyah Padang Sunan Derajat. Pagi ini alhamdulillah memberikan edukasi yang luar biasa. Mendukung. Sangat mendukung dengan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh para kiai-kiai, diantaranya yang dipelopori oleh Kiai Madudin Nah, ya. Usman Al-Bantani. Tetap maju, jangan mundur, semangat. Semoga Untuk kita kebaikan umat. demi kebaikan umat, semoga kita mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dunia akhirat. Terima kasih. Sugeng enjing, sugeng aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.